Selamat siang para mahasiswa teknik industri kelas LB 41 ya. Oke, baik. Hari ini kita masuk dengan kalkulus 3 ya. Kita lihat materinya. Ujungnya ya. Ya, Oke, kita masuk hari ini kalkulus 3. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya saya tahun lalu juga mengajar video dan terima kasih. Tadinya saya dipasang itu 2 kelas, tapi pertanyaan lain yang kata cuma saya dikaji yang lain. Jadi saya ngajak semester kelas ini yang ini, kemudian saya ngajak juga di ASO. So ngajak kelas 1 dari kelas 3, kemudian tadi pagi saya ngajak ada tadinya yang selesai. Oke, saya mengajar di industri sejak Februari tahun 1983. Itu masih usia 29 tahun, sekarang sudah 71 tahun. Sudah tua ya. Baik, kita masuk hari ini adalah ini tuh sampai pada segi tapi penjelasannya saya terapkan mengenai walaupun saya bukan di Paman tulis ini tapi di Wacom. Nah, karena kalau Wacom itu biasanya tulis saya, jadi itu di Paman walaupun saya sebagai Wacom. Kemudian hasil ini nanti yang saya pun akan jadi baru untuk link juga link videonya yang setelah dihapus itu. Jadi Anda bisa bikin ulang lagi, ya. Mungkin yang lengkap dari video sekarang yang ini kan sering muncul ini satu perjalanan belajarnya. Baik. Topiknya hari ini adalah parametric equation. Bahasa Indonesia kesamaan parameter. Ya, kesamaan parameter. Baik. Kemudian kita masuk. Nah, buku yang dipakai adalah Stewart, ya. Biasanya ini umum. Ada yang misalkan minus, ya, di kampus Anggrek. Recognize vector and geometry in space. Jadi Anda kena recognize vector and geometry in space, ya. Ruang geometri, ya. Nah, subtopiknya adalah tentang curve, ya. Kurva defined by parametric equation. Jadi kurva dari kesamaan parameter, calculus with parametric curve, polar koordinat tahu kan? Yang ada sudutnya, ada jarinya r, theta, ada kan? Ya, itu koordinat. Jadi misalnya x adalah r cos theta, ada cos theta, sin theta, ya. Kemudian kalkulus in polar koordinat, ya. Kemarin sengaja ini juga tapi ada sedikit beda yang di ASO nomor 3 juga. Roda desain engineering, PDE. Ada di business engineering. Business engineering saya ngajar kalkulus 1, PDE-nya saya ngajar di kalkulus 3.
di Asuh saya ngajar di angkatan pertama lah. Cuma sempat saya off dulu, cuti dulu karena dulu sebelum di apa kampus Anggrek. Baru 1 April ini saya sudah stop sebagai karyawan binus di KRL masih. Jadi ini yang tidak boleh yang putih, yang putih itu karyawan. Jadi kalau biru dosen bisa, karyawan bisa. Gitu. Ya, oke. Kita teruskan. Curve defined by parametric equation. Ya. Kemudian, nah ini. Ini kalau kita lihat, ini kemarin sama. Ini adalah curve defined by parametric equation itu bentuknya kadang-kadang seperti ini ya. Nanti Anda lihat contoh. Bentar ya. Oke. Jadi kurva itu bisa sebetulnya yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ya, ini contoh yang tidak beraturan. Ya, sudah tahu. Nah, ini parametric representation, ya, representasi dari parameternya. Ada bentuknya kaca cacing gitu, ada bentuknya lengkung, ada bentuknya elips, lingkaran, ya, siklus tutup, ya. Nah, ini yang kemarin, ya. Nah, ini kita masuk nih. Contoh pertamanya eliminating the parameter. Apa itu? Nah, ya. Saya sih main. Karena ini saya tutup pusing balik-balik lagi. Jadi yang ini yang sama ini juga tapi ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke nah ini. Ada kan kosong kan? Masih kosong, masih suci dia, ya. Nah, sekarang diorek-orek nih. Nah, nanti ini yang saya kasih Anda nih, ya, sebagai lesson note-nya. Lesson note. Oke. Baik. Eh, ditulisnya di sana adalah X sama dengan nih, terus dulu. X sama dengan tadi contoh pertama ya. Ini contoh pertama. Oh ya, topiknya ini adalah persamaan parameter ya. Persamaan parameter. Parameter equation ya. Parameter. Topiknya. Ini besok contoh aja ya. Contoh satu di sini tulis X. Jadi hitungannya. Kalau hitungan saya jelaskan. Kalau yang teori ya kita lihat. Contoh pertamanya adalah X sama dengan T kuadrat ditambah 2T. Terus Y sama dengan T-3 ya. Oke. Nah, from the second edition. Oh, itu. Yang kita mau cari adalah apa hubungan yang dari persamaan kedua Y dengan T-3 eh, kita bisa ubah kan. Jadi soal aslinya ini saya kasih warna hijau. Soal aslinya. Nah, dari sini dari persamaan kedua ini kita bisa cari T-nya dah. Berapa T? Berarti Y tambah 3 sama dengan T dah. Ini disubstitusi ke persamaan pertama. Jelas ya? Kita salin. Persamaan pertamanya yang dari sini adalah X sama dengan T kuadrat tambah 2T. Maka X adalah, T-nya ganti dengan, ini saya kasih warna kuning ya. Kita ganti T-nya dengan, jadi berwarna-warni.
X sama dengan T-nya adalah Y plus 3 pangkat 2 ditambah 2 kali Y plus 3. Ya. Nah, ini kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Pakai segitiga Pascal ya. Garis utama. Lalu A tambah B kurung kurang kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. 1, 2, 1 ya. Jadi garis utama Y kuadrat. Dua kalinya. 2 kali Y kali 3 ya. 6Y tambah 3 kuadrat 9. Kan gini kan? Tambah ini kali 2. 2Y plus 6. Sehingga X adalah Y kuadrat. Nah, Y-nya bisa dijumlahkan. 8Y ya. 8Y. Oh iya. 9 tambah 6. Nah, biasanya dia jadi bentuknya Y tambah atau kurang apa pangkat 2. Kuadrat murni. Bagaimanakah kita membuat kuadrat murni? Kuadrat murni seperti Y min 3 kurung kuadrat. Itu disebut kuadrat murni. Itu di SMP harusnya sudah diajarkan tuh ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi ini gini maksudnya. Bagaimana kita ubah ini? Nah, ini yang kita ambil ini ya. Angka yang pertama deh ya. Jadi EX adalah Y kuadrat ditambah 8Y. Asalnya koefisien 1 ya. Di depan Y kuadrat 1. Kalau ada 3, tarik 3 ini keluarin dulu. Enggak menulis syarat ya. Kemudian koefisien Y-nya apa sih? 8 kan? Nah, ada rumusnya. Untuk cari bilangan kuadrat belakangnya adalah koefisien Y per 2 dipangkat 2 kan. Nah, di sini kalau lihat itu sama Anda baca buku bingung. Gue tapi tiba-tiba gitu ya. Nah, kita korekan berapa nih? Koefisien Y-nya berapa? 8. Nah, 8 dibagi 2 dikurung kodrat berapa? 4 kodrat adalah 16 ya. 16. Berarti sini tambah 16 kurang 16. Tambah 15. Betul enggak? Karena 16 kurang 16 kan 0. Balik ke semula kan? Nah, kita butuhnya yang 3 pertama ini untuk menjadi kuadrat murni yang pakai segitiga Pascal. Diubah. Nah, apa itu? Ya. Jadi di sini jadinya gini kan. Y sama dengan X sama dengan apa? X sama dengan ini awal Y korak asalnya Y enggak? Y. Kalau tanda koefisien Y-nya tandanya plus plus, kalau min min ya. Terus 16 berapa korak? 4. Coba korak sama enggak? Y kuadrat tambah 8Y tambah 16. Nah, min 16 tambah 5 min 1. Nah, itulah jawabannya. Ya, min 1. Nah, ini min 1-nya boleh dipindahkan ke X-nya. Jadi X tambah 1 sama dengan Y tambah 4 kuadrat. Jadi jawabannya ini. Ini yang kita cari. Eh, sebetulnya X dengan T kuadrat 2T ini adalah persamaan parameter ya. Yang ini adalah persamaan parameter. Ini yang T-nya hilangkan T-nya, disubstitusi, jadilah parabol. Ini parabol nggak? Parabola. Parabola disingkat parabol. Hiperbol. Hiperbola kan? Hiperbol. Ya. Nah, kita lihat benar nggak? Di tadi di itunya hasilnya apa? Di kita lihat paling bawah, sama enggak? Yang paling bawah X pada 1 cuma letak X pada 1 sama. Sama dengan Y ditambah dengan 4 kurung kodrat. Sama enggak? Nah, dari itu asal usulnya. Nah, kalau Anda baca sendiri bisa enggak tuh? Bingung deh. Ya, pasti itu yang kadang-kadang buku cetak biasa begitu. Ya. Jadi tugas dosen menerangkan nih. Ya. Oke. Itu yang pertama.
Ah, ini semuanya berhubung dengan parameter ya, kesamaan parameter atau parametric equation. Ya. Oke, yang belakang jelas ya? Halo, nanti di ujian ditanya gitu, ya. Jadi diketahui kesamaan parameter, ubahlah dalam bentuk pokoknya T-nya hilang. T-nya parameter ya. T-nya hilang, hasilnya apa? X, ada fungsi Y, ada fungsi X ini. Hanya fungsi X dan Y tinggal. Jadi T-nya hilang. Jadi kan itu kan. X tambah 1 dengan Y tambah 4. T-nya kan udah ada. Ini adalah bentuk parabola ya, parabol. Parabola itu ada berapa sisi bentuknya? Buka ke atas, buka ke bawah, buka ke kanan, buka ke kiri. Jadi atas bawah kiri kanan. Nah biasanya kalau yang buka ke atas atau ke bawah itu ya G A N. Ini saya caranya ya. Ini anak lagi catat ya. Sini. Buka ke atas, buka ke bawah. Ini kan mencapai minimum nih. Ini maksimum. Ya lah. Dan minimum kan tembak. Maksimum itu gunung, bisa gunung. Nah ini yang Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tergantung A-nya. Kalau maksimum A-nya kecil 0. Kalau minimum A-nya positif. Dan kalau dia bentuknya eh, begini, atau bentuknya begini, nah ini yang Y kuadrat sama dengan Pak X. Ini begitu maksudnya. Yang kalau ini artinya Y kurang ini artinya sama betul. Y kurang 0, 3 tambah 0, tambah 2, 4 kali X ke 0. Ini tak betul. Cuma ini 0, 0, bilang ya. Gitu. Asal usulnya dari situ. Ya. Karena belajar lingkaran, kalau lingkaran misalnya O 0,0, jadinya adalah F, apa tuh? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadratnya. Jadi kalau misalnya di sini A, B besarnya titik puncaknya, maka lingkarannya ini apa? X min A, ini apa di SMP itu? SMP sama apakah tambah Y min Y pangkat 2 sama dengan S kuadrat. Jadi ya S. Ya, tiga ya, besarnya itu. Nah, ini yang perlu Anda tahu nanti mainnya di lingkaran, menggunakan elip atau parabol. Ya. Namanya parameter. Parameter itu T ya. T. T-nya parameter. Oke, sudah selesai nih? Belum? Saya lihat masih belum. Cepat, cepat, cepat. Ini mirip yang saya ngajar kemarin di ASO, ya, kampus 3. Product Design Engineering. Oke. Ya, ini nanti saya kasih Anda ya. Jadi tidak usah di apa. Tapi ingatkan saya save. Kadang-kadang saya lupa save, hilang. Enggak, enggak. Enggak, barusan tadi ngomong. Nah, tuh. Tuh. Enggak. Oh, finish? Belum. Udah selesai belum? Udah. Agak cepat. Karena sebenarnya enggak perlu. Yang penting tuh Anda perhatikan, mengerti. Itu lebih baik daripada catat, nggak ngerti. Sobot. Ya. Tidak ada gunanya kalau itu. Catatan lengkap tapi nggak ngerti. Lebih baik ngerti dulu. Catatannya nanti saya kasih lesson note-nya nih. Untuk for you. Oke. Oke, baik ya. Nah, saya akan lanjutkan. Yang berikutnya. Contoh 2.
Ya. Contoh dua. Ya, di sini saya lihatkan lagi contoh apanya? Eh, soalnya contoh dua. Ini geser dikit. Ya, bisa. Ya, itu dia. Gambar apa itu? Elips, betul. Elips. Eh, dia kasih tahu pesan barometernya X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T. T antara 0 sampai 2 pi radian. Ya kan? Kalau kita hilangkan T-nya, apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? Coba. Jadi ini soalnya kan? Jadi saya salin soalnya. Saya ada di sini. Susah bolak-balik gitu. Misalnya lihat situ, X sama dengan A cos berapa? Cos T atau cos 2T sama aja ya. Maksudnya bukan sama persis, tapi dalam nanti sin kuadrat T tambah cos kuadrat T satu kan? Cos kuadrat 2T tambah sin kuadrat 2T satu juga kan? Sama ya, itu hilang tuh. Kemudian Y-nya adalah B sin T ya. B sin T ini adalah persamaan parameternya. Oh ya, dengan diketahui juga bahwa eh, apa T-nya terletak antara 0 sampai 2 pi radian. Berarti melingkar. Itu artinya melingkar dari 0 sampai 2 pi. Melingkar kan? Lingkaran itu melingkar, elips itu melingkar. Ya, oke. Nah, kita menghilangkan pokoknya T hilang dari bentuk itu. Sehingga tinggallah apa? Bisa elips, bisa lingkaran, ya, bermacam-macam nih, ya. Nah, dari sini kita cari nih. Kita cari sini. Eh, cos T berapa? Halo? Berapakah cos T, berapakah sin T? Eh, halo? Cos T berapa? X per A, betul nggak? Berapakah sin T? Anda mikir terlalu jauh sih ya. Mikirnya terlalu jauh. Sin T itu. Jadi cos T itu maksudnya dari yang ada ini aja lihatnya. Tidak usah jauh-jauh ya. Jadi kalau Y sama B sin T adalah Y per B. Kemudian kita kuadratkan kiri dan kanan masing-masing. Dikuadratkan. So ya ada, lidah saya ada sakit ini. Suara ini ditadal nih. Hah? Agak sakit. Dikuadratkan suku pertama kiri kanan. Jadi cos T dipangkat dua apa? Cos kuadrat T X per A pangkat dua. S kuadrat per A kuadrat enggak? Kiri kanan pangkat dua. Yang bawah juga sin T pangkat dua. Sin kuadrat T Y per Y kuadrat per B kuadrat. Ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Ini nilainya berapa? Satu. Jadi bodoh kan? Di SMA belajar nih. Satu sama dengan apa? X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Ini kalau digambarkan sketsanya A itu yang biasa lebih panjang. Ini A, ini min A plus A, ini B, ini min B. Nah, kalau digambarkan elipsnya, ini lengkung ya. Ini Ini orang desain enak mulus ya. Tangan saya nggak bisa nih. Saya bukan orang desain dia. Jadi ini, jadi bentuknya adalah bentuk elips. Nah, ini adalah elips. Oke ya. Jadi inilah hasilnya kan. Itu ditanya bentuknya apa, gambarnya ya. Paham ya? Nah,
Tidak usah foto. Kalau saya tak kasih ini untuk foto. Zaman sekarang canggih. Dulu saya jadi muda saya teknik sipil, jadi terus saya aduh pelajarannya dosennya kalau nulis tuh dari ujung ke ujung nggak nanya udah selesai belum, nggak hapus, sambung lagi 3 jam. S1 saya matematik, S2-nya di UI itu jurusan kering. Pernah dengar OEAL, Optoelektroteknika dan Aplikasi Laser. Tapi bidangnya mah ya, bukan laser aja, ada laser, ada remote sensing penginderaan jauh. Remote sensing itu belajar tentang computer vision dan image processing, ada apa? Instrumentasi orang fisika, ada ke komunikasi optik, ada lagi thin film tuh kalau tembak laser tuh nanti keluar namanya plasma. Ya. Nah saya ke arah remote sensing. Ya. Jadi belajar lebih banyak fokusnya pengenalan bentuk mobil menggunakan back propagation yang sekarang AI. Dulu belum kenal AI ada artificial intelligence, tapi orang nggak terlalu terlalu apa dianggap gitu. Berarti itu ya. Baik, sekarang kita teruskan. Belum ya? Saya ada yang belum sih. Tapi satu foto nanti juga dikasih. Kecuali nggak dikasih, ya itu ya harus foto. Ya, daripada nulis ya. Hah? Oke, apa? Udah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah nah, masuk yang topik berikutnya, yaitu calculus with parametric curve. Ya, calculus dengan kurva parameter. Ya, fungsi fungsi parameter. Nah ini tangan. Apakah tangan? Karena kena tangan tuh bukan tangannya. Dalam dalam persamaan garis apa tuh? M sama dengan tangan alfa. Nak? Iya nak? Tangan itu adalah M sama dengan apa? Nah, gradien ya. Oke. Kemudian dia kata let f and g be continuously differentiable with ini itu namanya adalah 0 t antara alfa beta. Kemudian ini rumus-rumusnya yang perlu tahu ya. Saya jelaskan aja. Jadi kalau contoh berikutnya enggak belum itu contohnya. Jadi kalau cari tangan itu adalah gradien ya. M sama dengan tangan theta ya nak? Atau tangan T. Ya. Kalau sudutnya theta kan tangan kan? Tangan theta. Tangan theta apa? Sin theta per cos theta kan? Tapi sini enggak tangan tangan dari satu garis miring, ada garis miring, sudutnya berapa? Itu theta ya. M itu dulu namanya tahu zaman saya namanya koefisien arah garis. Gradien, betul. Koefisien arah garis atau gradien orang Malaysia bilang kemencengan, kemiringan. Kita kemiring itu kemencengan, ya. Itu bahasa Malaysia. Ya. Oke. Kemudian baru kita masuk masalah ini tadi gitu ya. Masalah kalau X adalah fungsi T, Y adalah fungsi T yang lain. Ini adalah persamaan parameter, betul enggak? Tadi bentuknya itu kan. Persamaan parameter, maka turunan X terhadap T apa? Turunan X terhadap T apa? dx per dt. Enak. Turunan Y terhadap T. dy per dt. Ya. Kalau ini kita bagi ya. dx per dt dibagi dy per dt hasilnya apa? dt coret. Tinggallah dy per dx. Ini yang sama dengan Y.
aksen turunan pertama. Betul nggak? Betul kan? D per dt bagi D per dt kan artinya D per dt kali D. Ini sebetulnya dx per dt dikali dengan dt per dy ya nak. Kan d per dt di bawah dibagi jadi kali dibalik. Nah dt-nya coret. Tinggal lah terbalik. Maaf saya salah saya salah. Terbalik. Maaf. Ini terbalik. Ini ya, yang betul adalah dy per dt dibagi dx per dt. Hasilnya dy per dx. Jadi kalau Anda lihat d per dt dikali, ini penyebutnya jadi kali, bagi jadi kali, dibalik dt per dx, yang kemudian dt-nya kita tinggallah d per dx. Jelas ya? Supaya tahu. Ini ada rumus turunan pertamanya. Ini adalah rumus turunan pertamanya. Bagaimana turunan keduanya? Nah, itu. Bagaimana kan turunan keduanya? Ingat loh, turunan apa sih d per d x ini hasilnya adalah ht ya, hasilnya fungsi t, bukan hasilnya di sini adalah fungsi t, fungsi t, bukan x. Power dia. Ya, jadi fungsi t, bukan fungsi x, ya. Jadi kita tahu dia dapat asal itu apa? Turunan pertama dy per dx ini yang kita tidak lihat t dulu ya, diturunkan terhadap x lagi, jadi d per dx kan? Itu ya ada bahasa yang biasa Anda tulis dengan d d kali d d kuadrat y, dx kali dx dx pangkat 2, kambing kali kambing kambing kuadrat, dx kali dx dx kuadrat. Satu kesatuan jangan di d kuadrat, x kuadrat salah ya. D itu satu kesatuan ya. Maka sekarang kambing pangkat kambing kali kambing kambing pangkat 2 ya. Nah, ini jelas ya, ini kan Anda tahu ya. Tuh. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Y dabasan itu adalah D kuadrat Y per dx kuadrat yang berasal dari turunan pertamanya kita turunkan terhadap yang sama, terhadap X. Begitu kan? Ini tinggal saya balik ya. Tetapi sehubungan di sini adalah fungsi t, maka dx ini harus pindah tempat, diusir ya. Ya kan? Kamu bukan x, mengapa diturunkan? Ya kan? Saya fungsi t-nya. Nanti hasilnya dalam fungsi t. dy per dx-nya hasilnya fungsi t. Jadi tidak bisa diturunkan dari x. Paham ya? Maka ini dipindah diusir ya. Misalnya diusir, dikeluarkan. Jadi tinggal d per dy per dx gitu. Si dx-nya dikeluarkan. Masih belum berubah kan? Kalau ditarik keluar, paham ya? Karena hasil turunan pertamanya adalah fungsi t, maka kita turunkan terhadap t. dt kan? Turunkan t per dt. Karena ini bagi dt, sini kali dt kan? Karena dikali dt, ini. Karena ini adalah dikali dt, hasilnya dan t, maka dibagi dt, maka sini kali dt dong. Nah, kalau saya coret, balikkan dx, balik lagi deh. Ya kan? Bisa ngerti nggak? Do you understand? Oh. Siapa? Yang gitu ya? Nggak apa-apa. Apa yang negatif, boy? Apa yang negatif? Tinggal dipindahkan. Ini kan dari D per dx. Kamu bukan X. Saya T. Kamu kenapa turun dari X? Usir, keluar ya. Kan logiknya itu kan. Pindah ke belakang. Ini misalnya saya ini
kita pindahkan ke belakang. Maka jadinya di sini ya, dx-nya di sini lah, di belakang. Karena ini fungsinya T, jadi dy per dx fungsi T, ht, maka harusnya turunan dy per dx itu terhadap T. Karena ada T per dt kali dt, kan gitu kan. Supaya dt-nya kalau dicoret hilang. Bisa nangkap? Ini orang teknik gitu. Engineering industrial. Artinya engineering itu pasti menggunakan use mathematics, kalkulus. Oke ya. Nah, inilah rumus untuk yang turunan keduanya. Ya, turun keduanya itu. Aslinya yang sebelah ini ya, yang ini sebetulnya. Tapi ini kalau turunan X, fungsi X. Biasanya turunan pertamanya hasil fungsi X, turun lagi terhadap X. Karena turunan pertamanya adalah fungsi T, maka harus diturunkan dari T kan. Tadi diusir DX, DX-nya diusir. Ya. Nah, DT per DX ini dapat dari mana? Tahu? Ada di atas. Ini deh. Kebalikan ini. Kebalikan DX per DT. Kalau tahu DX per DT, berapa DT per DX? Cepat. Misalnya DX per DT dapat 5T. Maka DT per DX seper 5T. Dari situ kita pakai. Nah, sekarang kita masuk contoh. Ya. Di sini ini tidak ada turunan kedua yang saya ajarkan sekaligus ya, daripada nanti pusing lagi kan sekaligus. Oke, kita masuk contoh ya. Contohnya. Habis ini sudah selesai. Have you finished? Belum. Saya pesan ya, yang penting Anda perhatikan dan mengerti. Catatannya tuh saya kasih juga kan. Daripada Anda rajin catat, lengkap, tidak mengerti. Hasilnya 0,0. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh. Gimana cari hitungnya Anda lihat nih. Contoh, di sini ada soalnya X sama dengan 5 cos T, 5 cos T, Y sama dengan 4 sin T. Ini ya. Kalau kalau angkanya sama itu pasti pak elit A dan B kan. Kalau RR sama R sama itu lingkaran ya, kasih lingkaran ya. Jadi ini adalah persamaan parameternya given diketahui. Kemudian dikasih tahu bahwa T-nya itu terletak antara 0 dan 3. 0 dan 3. Oke? Oh, 0 dan 3. Tapi dia kasih tahu juga T-nya itu untuk pi per 6. Pi per 6 radian ya. Jadi kalau pi per 6 dari derajat berapa? 180 bagi 6, 30 derajat. Derajatnya. Pi per 6. Oke? Nah, sekarang dari sini kita cari pertama apa dulu? Halo. Turunan X terhadap T apa? dx per dt sama dengan 5 kali turunan cos T. Min sin T. Nah, cos T adalah min sin T. Maka hasilnya min 5 sin T. Kemudian dy per dt berapa? 4 kali turunan sin adalah cos T. Oke ya. Maka Y aksen atau dy per dx adalah sementara apa tadi? Dy per dt dibagi dx per dt. Enak. Nah, masukkan ya. Dy per dt berapa? Awas, dy per dt. Saya terbalik. 4 cos t dibagi min 5 sin t.
4 bagi min 5, min 4/5. Cos per sin. Cos per sin. Kotangan. Sin per cos, tangan. Jadi ini adalah kotangan. X. T. Salah. T ya. Dan X. Kan dalam T semua. Jadi kotangan T. Jelas di sini? Nah, kalau kita selesaikan, T-nya sudah tahu. T-nya given, ini sudah tahu T-nya. Berarti ini sama dengan apa? Min 4/5 kotangan. Nah, di 6 ini kan 30 derajat. 140 derajat bagi kita. Ya. Jadi berarti sini 30 derajat. Kotangan 30 berapa? Lalu lupa terus ini. Min 4/5 kali kotangan adalah tadi cos per sin. Balik lagi dia. Ya nak, cos per sin. Ya nak, 30 derajat. Terus ini 30 derajat. Ini hasilnya min 4/5. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Terus cos sin 30 berapa? Setengah. Setengahnya coret. Jadi hasilnya min 4/5 akar 3. Sulit? Tidak sulit. Ini tulisan soal. Ada pertanyaan? Kalau yang belakang, kalau ada tanya, silakan. Nah, kalau Anda lihat jawabannya, sama nak? Sebentar, saya balik ke sini ya. Kalau lihat jawab apa ini, tuh. Benar ada hasil bawah min 45. Atau sebelahnya min 4/5 akar 3 ada. Min 4 akar 3/5 sama nih. Ya. Jadi sama. Balik. Oh ya, sekalian. Tulang keduanya gimana? Nah, itu. Walaupun di sini nggak ada ya. Ini nggak ada. Sekalian lihat ada tulang keduanya gimana. Sekarang ini tulang keduanya beda. Tadi kan bentuk formulanya. Bagaimana tulang keduanya? Habis nih. Sebenarnya bagus memang ya kalau karena nulis itu lebih berkesan. Tetapi waktunya nggak cukup, betul. Ini 4 SKS mendingan. Kalau 2 SKS tidak aja baliknya tadi buru-buru ya jadi. Ya. Coba, saya nafas loh. Oke, belum. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Nah, sekalian tulang keduanya. Tulang kedua apa tadi? Sudah ya? Belum. Sudah belum? Nah, Y double aksen adalah turunan pertama diturunkan terhadap X. Awalnya kan terhadap X. Tetapi sehubungan. Anda lihat. Sehubungan Anda lihat sini. Mana tadi? Di sini saya. Ini hasil terakhir tadi mana ini ya? Turunan pertama adalah ini. Pertama adalah min 45 cos T, fungsi T bukan X. Maka yang ini harus saya ubah dx-nya letak di belakang. Enak. Maka karena fungsi T terhadap T. Enak. Terhadap T. Jadi ini harus
diturunkan terhadap T. Terhadap T, nih, DT per DT kan 1. Nah, baru kita selesaikan ini artinya D per DT, artinya turunkan terhadap T, apa tadi? Yang hasil turun utamanya ini. Min 45 kotangan T. Min 45 kotangan T. Kotangan T. Gitu ya. Dikali DT per DX. DT per DX ini bisa saja dari mana? Dibalik tadi. Nah, ini. DX per DT tahu, maka DT per DX berapa? Halo. Maka DT per DX. Lihat ada deh. DT per DX. Mungkin warnanya kurang ini. Saya ganti warna merah. Merah. DT per DX sama dengan apa? Ini min 5 sin T ini seper min 5 sin T. Betul tidak? Min 5 sin T. Oke. Nah, baru kita masuk ke sini. Ya, min 5 sin T. Nah, ini dikali min seper min 5 sin T. Ya enggak? Gitu kan? Terus tadi D ini DT pada X-nya adalah seper min 5 sin T. Nah, jadi ini berapa nih? Ini diturunkan taraf T hasilnya apa? Min 45. Halo? Min 45. Turunan kotangan apa? Kalau turunan tangan sekan kuara X. Kalau turunan kotangan min kosekan kuara X. Min kosekan kuara X. Kalau ini Indonesia kosekan, kalau di buku 2 CC. Lambangnya CSC, kosekan ya. Nah, 1 bagi minimal min 1/5 mana? Sinus kalau saya naik ke atas jadi apa? Kosekan ya, CC ya. Bukan X, salah lagi. T. Ya, kebiasaan X nih. T ya. T. Gitu ya. Min 1/5, 1 min sinus naik ke atas jadi kosekan, sehingga min kali min plus kali min, min 4/5 kali 1/5 berapa? 4/25. Kosekan pangkat 2 kali kosekan pangkat 1 berapa? Kosekan pangkat 3 ya. Itulah jawabannya. Ini tidak ada di sini ya. Tidak ada. Ini sebagai supaya Anda tahu sudut keduanya seperti itu. Oh, ada. Berikutnya ada, sorry. Ada. Di belakangnya. Jadi sudah saya terangkan juga jadi ya sekalian. Ya. Tapi rumusnya ya sebenarnya sama aja jadinya satu per gitu ya. Oke. Ya, ko kosekan T di internasional tulisnya CSCT. Kosekan, kosek atau CSC. Ini sama ya. Supaya Anda tahu. Ternyata yang berikutnya, saya belum lihat jadi ini. Berikutnya itu menerangkan rumus turunan kedua ya. Nggak ada. Jadi saya kira tidak ada. Oke, jadi sudah selesai belum? Belum. Sudah.
Ah, apa keluar tuh? Politik keluar. Ah, oh, save ya. Terima kasih. Reminder. Thank you. Oke, kita balik tadi. Ini tahu. Kita lihat yang berikutnya. Ini sama ya. Ini sama tuh yang pertama. Nah ini aja. Ada lihat tuh. Di atas judulnya apa? Di atas tuh. Tangan bagian kedua. Find the point of on C where the tangan is horizontal or vertical. Nih. Ini tulang keduanya bawahnya. Karena ini paparnya apa? Layar kecil banget. Karena dosennya di segala tulisan kalau saya kan nggak perlu. Saya butuh papan perlu gede. Ya, supaya layarnya besar. Kalau di ASO besar. Ini enak. Ternyata besar. Nah, ini yang ada lihat sini itu apa? D kora Y per DS kora adalah ini turun keduanya dari persamaan parameter itu adalah setelah ini adalah sini sama kan seperti DY per DX D-nya turun ke T itu enggak? Halo, coba perhatikan eh, ditulisnya seperti ini ya ditulisnya bahwa Y double aksen atau D kuadrat Y per tadi selalu saya putih ya dia tulisin ini saya salin persis sama ya Y double aksen adalah D gitu ya Y aksen itu D per DX diturunkan antara T ya kan dibagi dengan nah dibagi dengan DX per DT. Ini sama nggak artinya nih? Y double aksen atau D korak Y per DS korak itu sama dengan yang atasnya tetap D per DT dari sudut utamanya D per DX. Batu dibagi ini dikali dibalik nggak? DT per DX. Maksud saya tuh ini sama nggak dengan yang tadi yang saya terangkan? Halo. Nah itu. Jadi saya kira nggak ada di berikutnya. Nih, saya sorry. Saya kalau ngajar tuh ya hari itu jadi langsung jalan. Enak, ini sudah pernah ngajarin. Oke ya, baik. Nah ini ada, jadi ini sudah kita pakai tadi ya, contohnya, contoh kedua. Oke, salah. Hah? Oke. Berikutnya, apalagi berikutnya, yaitu berikutnya adalah area, area luas. Area, the area under a curve, Y adalah fungsi F besar F from alpha to from A to B is area adalah dari AB fungsi X dx di mana where di mana fungsi X-nya positif atau besar nol ya. Kalau ini biasa kan luas itu rumus apa? Oke ya baik kita lihat sini diketahui ini masalah area ya. Berikutnya adalah area. Area itu artinya luas daerah ya. Area, luas daerah. Ini sudah belajar di kapsul satu kan? Iya, Pak. Jadi mengulang aja nih. Area adalah, kalau Y adalah fungsi X, maka kita tahu kan dengan batas X terletak antara A dan B, maka luas adalah integral AB Y dx kan? Tinggal nanti Y-nya kita ganti substitusi sini. Jadi Y-nya kita substitusi.
Y-nya kita masuk di sini. Enggak terjadi apa? Jadilah integral AB F X dx. Itu maksudnya. Y-nya ganti Fx aja. Benar nggak? Ya. Oke. Kemudian dihubungkan dengan kalau Y adalah fungsi X, ya, Y adalah fungsi X, Fx ya. Betul. Kemudian ada persamaan parameter sini. X adalah itu X fungsi T, Y fungsi T. X adalah fungsi T, F-nya F kecil, jadi huruf besar ya. Y-nya adalah fungsi GT. Ini yang persamaan parameter atau sebut apa? Parametric equation ya. Sama parameter. Maka integralnya itu jadi apa formulanya? Itu maksudnya. Oke, kalau X adalah fungsi T, maka apa? Turunan X ke T apa? Dx per dt. Itu enggak? Halo? Maksud saya atau ini mungkin bingung ada. Saya ambil persamaan yang X ya. Saya ambil yang ini, saya below ya. Yang saya ambil persamaan X-nya. Oke ya. Sekarang saya salin sini. Eh, X adalah fungsi T. Turunan X adalah T apa? Dx, maka dx per dt adalah apa? F aksen T. Nah, jelas ini. Nah, kalau ini dikali silang, dt-nya kali silang, apa dia jadi? Halo? dx sama dengan apa? Dx sama dengan F aksen T kali dt. Jalan ke sini. Ini saya kasih hijau. Nah, sekarang kita ganti nih. Tadi itu kita punya rumus apa? A itu adalah integral AB Y AB Y dx. Nah, nanti T-nya nanti batasnya antara alfa beta itu lambangnya ya. Itu harus dicari ini ya. Jadi kita ganti aja. Tadi bahwa Y itu berapa tadi? Ini selanjutnya. Yang hijau lagi. Y-nya ini. Yang hijau Anda lihat. Kalau saya ganti A sama dengan apa? Integral. Karena ini dalam T, ambil batas ini ya. Kita ambil batasnya yang T, bukan X, T. T alfa beta, antara alfa beta, maka batasnya ini alfa sama beta. Karena tidak maksudnya. Artinya kalau ini X sama dengan A, nanti diganti hasilnya dalam T. Ya. Itu kan pesa dan sama kan ganti-ganti gitu kan. Kemudian Y-nya berapa? Nih, salin nih. Y-nya berapa nih? X. Y-nya. Oh, enggak. Y-nya. Enggak, itu, sorry. Kayak ini. Berarti saya salah. Bentar ya. Ini dihilangkan warnanya. Mana? No color. Dan yang sebetulnya ini maksud saya itu ini. Ini yang diambil ya. Y adalah GT. Jadi GT dikali Y diganti GT. DX kita ganti dengan apa? Di bawah. F aksen T dt. Halo, coba perhatikan. Bisa enggak ini apa ini? Coba lihat di ini. Yang paling kanan. Mana?
bahwa A area adalah awalnya integral AB Y dx, jadi integral alfa beta GT kali E asal T dt. Ngerti bisa? Ayo, you don't understand. Udah ngerti ya? Oke, kita ulang lagi. Mungkin saya kasih contoh deh, ya. Dengan contoh lebih jelas. Artinya ini dia mengintegralkan fungsi parameter tidak perlu diubah dalam Y dan fungsi X. Halo, paham nggak? Oke, kita ulang ya. Gini, ini jelas ya tadi ya. Ini Y ganti ini oke sudah. Sekarang berikutnya, kalau X adalah fungsi T, X adalah fungsi T, maka dari dt adalah fungsi asal T. Nah, jelas. Kemudian dt-nya kan silang, sehingga dx adalah F asal T dt. Clear? Clear ya? Oke. Nah, terus Y-nya, ini kan rumusnya yang dasar ini nih. Rumus yang dari sini ya. Yang kita pakai dari sini nih. Nih, dari sini. Coba. Ayo masukkan. Apa tuh? Y-nya berapa? Y-nya GT. Terus GT. DX-nya apa? Y asal T dt. Clear? Jelas kan? Kalau saya kasih garis ya. Saya lihat. Mana ya? Garisnya merah. Nah, ini ya. Yang ini Y sama dengan GT diganti ke sini. DX-nya diganti di sini. Benar? Y-nya GT, DX-nya asal T dt. Sekarang jelas? Nah, jadi contoh. Jadi maksudnya kalau diketahui persamaan parameternya, kita bisa cari langsung luasnya. Sebetulnya kita satu di tabel satu sudah dipelajari itu ya. Tabel satu single integral masih ini masih single sama juga. Mungkin saya tunjukkan Anda. Oke, saya pasang soalnya ya. Sekarang saya tunjukkan Anda. Eh, oh, ini apabila diketahui agak batasnya T ya. Kita pasang pakai ini. Ya. Kalau pakai T, kalau enggak ya. Sebetulnya yang enggak jelas di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di waktu kalkulus 1 ya, di waktu kalkulus 1 saudara pelajari kan luas itu sama area ya, atau area eh, ada dua rumus. Ada yang terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, rumusnya apa? Luas adalah integral, ini kita pakai X1, X2 atau AB gitu ya. Di sini apa? Y dx. Nah, terus ada lagi terhadap sumbu Y. Ini kalkulus 1. Area adalah integral batas Y1, Y2. Ya nak? X dy. Ya nak? Oh ya, sorry. Yang tadi saya maksud itu panjang garis. Ya, ya ini tetap ya. Jadi sekarang kalau ini adalah persamaan parameter X adalah fungsi T, Y adalah fungsi GT, ya ini mungkin ada belum pelajari. Maka luasnya adalah integral
alfa beta. Dengan catatan T-nya terletak antara alfa beta, maka sini ini rumusnya kan sebetulnya asal dari Y. Y itu apa? Y sini. Y itu adalah fungsi T. Itu enggak? Dari rumusnya. Y itu adalah fungsi T. DX-nya apa? Dari sini. Dari sini. X adalah fungsi T. Maka DX per DT apa? F aksen T. Enak? Nah, kali silang. Maka DX adalah fungsi aksen T DT. Nah, ini yang kita masukkan sini adalah Y adalah fungsi T, DX adalah F aksen T DT. E aksen T DT. Jelas ke sini? Nah, ini kita ganti nih. Y-nya kita ganti fungsi T, ini fungsi T. Kemudian eh, DX-nya yang kita pakai ini. DX-nya ada ganti dengan oh sorry. GT ya tadi ya. Y-nya ada GT, ini GT. Saya tulis, maaf. Ini beta, ini GT. GT kan? Y adalah GT kali DX-nya adalah F aksen T DT. Dan sekarang sudah jelas. Sudah nampak banyak yang dulu ada beda itu, sekarang lain. Ini agak beda. Jadi rumus yang kita pakai untuk persamaan parameter ini. Dan kalau asal usul rumus itu dari mana? Bisa turunkan sendiri kan? Nah, ini sebetulnya saya turunkan rumus ini. Saya turunkan. Jadi itu ya. Karena ini adalah persamaan parameter. Ya. Karena yang ini, yang kotak hijau ini adalah persamaan parameter. Ini X adalah fungsi T, Y adalah GT. Ya. Dan sudah jelas ya. Maka rumus yang dipakai adalah area terluas adalah dekat alfa beta dalam kemudian GT kali F aksen T DT. Dari mana GT? Y adalah GT. Dari mana F aksen T DT? Dari DX per DT. Ya kan? Asal usulnya DX per DT sama dengan F aksen T sehingga DX adalah F aksen T DT. Kan sudah jelas rumusnya. Oke. Sebentar lagi kita masuk contoh hitungannya. Ya. Ini mesti sampai jam 3 ya. Kita jam 1 istirahat, sambung lagi ke 1.20 sampai jam 3 sore. Oke. Hari ini 3 shift saya, kemarin 4 shift. Sampai jam 5 sore. Sampai rumah setengah 7 malam. Macet dari Alam Sutra ke Bunjuruk gitu ya. Macet. Baik, kalian teruskan. Ini contoh. Contohnya apa? Jadi seandainya Anda lupa, rumusnya bisa tulis sendiri kan? Bisa cari nggak rumusnya? Formulanya. Luas umumnya integral AB Y dx. Kalau sebagai persamaan parameter harus dibatasin dari alfa beta ya, gitu ya. Alfa beta itu pastinya dalam hubungan X dengan apa T ya. Kemudian kalau dx per dt dari F aksen T, maka kalau X adalah fungsi T, maka df per dt adalah F aksen T, ya kan? Maka dikali silang dt-nya. Dx adalah F aksen T dt. Ya, tinggal masukkan ganti dx. Ini contoh diketahui X sama dengan 1 dikurang 2T min 1. Salah saya. X 2T min 1. 2T min 1. Kemudian from X to 2T min 1 where have. Nah, dari sini Anda bisa cari apa? Dx per dt berapa? Halo? Berarti 2 kali T turunannya 1, 1 turunannya 0. Enak. Sehingga hasilnya dx per dt adalah 2. Kemudian dikali silang, maka dx hasilnya apa? 2 dt.
dx adalah 2 dt. Jelas ya? Kemudian x sama dengan 1, x sama dengan 1, t sama dengan 1. Oh, itu maksudnya gini. Ini ambil dari sini. Ini yang tadi Anda lupa ya. Batasnya AB menjadi alfa beta. Nah, itu maksudnya sini. Kalau x itu adalah 2t min 1, bila t-nya sama dengan 1, maka x-nya berapa? Oh, kita ganti dalam t. 2 kali 1 kurang 1. Hasilnya 2 kurang 1 adalah 1. Mungkin di sini ya langsung ya t sudah 1. Coba lihat itu ya. Ya, sebetulnya masuk ke sini. Kalau berikutnya t-nya sama dengan 3, t-nya sama dengan x sama dengan 1, t berapa? Ya, x sama dengan 3. T-nya sama dengan tunggu, x sama dengan 1, t 1. X sama dengan 3, t-nya 2. Kok dibalik balik nih? Astaga. Oh ya, Pak. Kalau t sama dengan 3, maka x adalah 2 kali 3 kurang 1. Jadi 6 kurang 1. Oh, itu yang Anda jawab 5 ya. Atau apa? Oke. Paham ya maksudnya? Jadi kalau batas T-nya 13, X-nya adalah 15. Ya, 15. Ini tidak dipakai ini. Hah? Sebenarnya T-nya sudah tahu gini, ngapain dipakai ini ya? Oh, Y-nya belum tadi ya? Y-nya. Y-nya berapa? Oh, soalnya di atas. Soalnya ada di atas. Makanya saya lihat yang bawahnya. Federia Deku. Soalnya diketahui ini ya. Dikasih warna merah. Pantasan, bingung tadi. X sama dengan 2T min 1. Dan Y sama dengan T kuadrat min tambah 2. Jelas? Itu soalnya. Ini soalnya ini. Maka saya Y mana teh? Jadi soalnya ini yang sudah diketahui ini given. Ini. Ini given ada soal ke atas. Nah, tunjuk Anda. Tuh, coba lihat. Kok enggak ada? Oh, terpotong ya. Enggak juga ya. Dan ini tadi ya. Tuh. Ada kan? Yang atas sekali. Soalnya X 2T min X sama dengan 2T min 1, T Y adalah T kuadrat plus 2. Oke ya. Oke. Sekarang kita mau hitung luasnya. Berarti eh, Enggak lucu juga ya. Lucunya apa? Tahu nggak? Dia dalam T kok cari X ini. Untuk apa cari X ini? Kecuali fungsi X, betul nggak? Jadi ini menurut saya ini tidak perlu ya kita lihat nih. Yang ini apakah perlu cari? Nah, rumus area apa? Halo, halo. Area rumusnya apa? Area adalah integral T-nya, T-nya. T-nya ini T-nya. T 1/3. T sama dengan 1/3. Ya kan? T-nya 1/3. Terus ini rumusnya apa? G. Y, Y adalah GT ya. 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 Ini GT ya. Ini berarti ini GT. Ini apa? FT. Enak. Paham ya? Oke.
Ya ini sudah tadi DX-nya sudah tahu ya. Oke. Nah, rumusnya tadi kan kalau rumus umumnya kan Anda tulis ini apa? Biasanya ada tulis ini X1, X2, sini YDX, kan gitu. Terus rumus yang tadi kita dapat, sini T1 berapa? T1 1, T2-nya 3 kan? Batasnya dari 1 sampai 3. Terus sini rumusnya apa? Apa? GT kali F aksen T DT. Tadi rumus tadi. Coba lihat. Yang kotak jauh. Begini. Betul tak? Alfa beta itu yang T-nya. Agak batas T, GT kali F aksen T DT. Oke, lalu kita masukkan sini. Kita ganti. Jadi A berapa? Area adalah integral 1/3 T. GT-nya berapa? Ini GT-nya. GT-nya kayak Y. Yaitu T kuadrat plus 1 T-nya. Pakai sih. T kuadrat plus 2. Betul. Maaf. Kemudian dikali dengan E aksen T DT. E aksen T mana? Dari sini aksen T mana tuh? E aksen T. Oh ini FT 2 min 1. Ini kan sama dengan FT nih. 2T-1 ya. FT ini turunannya ini sebetulnya kan. Jadi FT-nya ini dia minta F aksen T. Ya, karena X adalah fungsi T. Nah, ini turun 2 kali 1 kurang 0. Hasilnya 2. Berarti sini kali 2 kali DT. Eh, eh kali DT. Ya. Nah, hasilnya berapa tuh? Kalau saya kalikan, jadi ini adalah integral 1/3. Ini saya kalikan nih, berapa nih? 2T pangkat 2 plus 4, ya lah, DT. Hasilnya apa? 2 kali integral T pangkat 2 apa? 1/2 tambah 1 T pangkat 2 itu. Ya, T pangkat 3 diintegralkan 1/2 tambah 1 T pangkat 2 plus 1. Nah, 1/n/1 T pangkat n/1. Lupa rumusnya. Integral X pangkat n apa? 1/pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1. Nah, tambah C. Kalau integral T pangkat n dt apa? 1/n/1 T pangkat n+1 tambah C. Nah. Halo? Ya. Jadi ini T kuadrat integralkan apa? 1/2 tambah 1. 3. 3. Benar. T pangkat 2 plus 1. Berapa? 2 plus 1 kan 3. Apa lagi? Di sini kita tulis. Integral T pangkat 2 dt apa? 1/1 tambah 1. T pangkat 1 tambah 1. Hasilnya berapa nih? 1/2 T pangkat 2. Nah. Pangkat 3. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Sorry. Jadi berarti 1/3 T pangkat 3. Tuh. Gemas ini salah-salah itu. Ya, hasilnya 1/3 T pangkat 3. Kemudian ini 2 kalinya. Kemudian ditambah 4 integral 4 dt T kan. Agak batas 1/3. Nah, kita masukkan di sini berapa? Ini 2/3. Ya, ini kalikan 2/3 T pangkat 3. T pangkat 3 batas atas 3 koran. T pangkat 3, T pangkat 3, 3 pangkat 3 kan? Halo. T ini 2/3 kali
T pangkat 3 itu kan batas atasnya 3, batas bawah 1. Jadi 3 pangkat 3 kurang 1 pangkat 3. Ditambah 4 kali T batas atas 3 kurang batas bawah 1. Nah, ini berapa nih? 27 kurang 1. 27 kurang 1, 26. 26 kali 2, 56/3. Ditambah 26 kali 2. 26 kali 2, 52. Ya, 26 kali 2, 52 ya. 52. Diralat ya kalau salah. Ini 2 kali 4, 8. Nah, ini betul ya. 2 kali 4, 8. Terus ini 8 ini kalau jadi per 3, 24 ya. 24 per 3. Ah, 24 per 3 tambah 52 berapa? 52 tambah 24. 76. Jadi hasilnya 76 per 3. Oh ya, ini kalau 3 ya tadi. 76 per 3. Oke. Tetapi batas yang di bukunya batasnya T-nya dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya. Jadi ini kita ganti ya. Kalau salah. Batasnya dari 1 sampai 2. Karena ini kan ini kok 3 tadi. Oh, X ini 3, T-nya 2 ya. Salah. T-nya 2. Jadi ini enggak perlu ini enggak usah ya. Enggak usah di apa? Ya, di save deh. Udah mulai ini. Ini salah, kedua ya. Saya salah satu. T-nya 2 ya. Oke. X-nya 3, T-nya 2 itu maksudnya. Ya. Halo. Nah, berarti sini T terletak antara 1 dan 2 enggak? Berarti harga batasnya 1 dan 2 kan? Ini 1 dan 2, ganti 2. Ya, integralnya tetap ini 2. Ini ganti 2 semua nih. Semua harga batasnya ganti 2. Bukan 3 tapi 2. Berarti sini ini 2. Ini 2. Ini 2. Nah, lain hasil. Jadi hasilnya sini apa? 2, 2, 2. Sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 pangkat 3, 8. 8 per 1, 7 kali 2, 14. Per 3 ditambah 4. 4 ya. 4 itu 12. 12 tambah 14. 26. 26 per 3. Nah, jawabannya betul enggak? 26 per 3. Oke, yang ini itu yang sebelahnya enggak tahu. Sebelahnya itu pusing ya. Hampir. Oh, kita absen dulu ya. Kita accept dulu. Jadi kita absen. Ini mana? Yang saya panggil yang masih kosong. Nanti kalau udah warnanya oranye, tonteng ini tandanya sudah absen. Yang saya nak panggil berarti sudah hadir. Ya. Ini Abia Belinda Dwi Putri. Why? Lupa. Oke. Ya. Kemudian
Ipon Francisca. What? Error. Error itu adalah Venus Asas Consentium. Michael Wibowo. Why? Ya, pastinya. Jadi masuk gitu ya. Venus Asas Consentium. Musha. Hah? Musa. Musa, why? Ya, oke. Muhammad Nufail Al-Ghifari. Why? Why? Terus Patricia Keva Andrea. Why? Well, oke. Ya, ada pilihannya, oke ya. Siva Juwita. Why? Well. Kemudian ingat kurang 80% tidak bisa luas. Kehadiran Anda, ingat ya. Jaidan Inditio, why? Lupa. Ini sudah semua ya. Alright. Save. Attendant lock successfully. Save. Dia ada session lock. Session lock. Amin. Jadi perlu tahu ya, kadang-kadang harus teliti ya. Kalau salah salib, ya salib itu. Tapi dalam essay biasanya bisa ada penilaian. Yang paling bahaya itu pilihan ganda. Multiple choice itu bahaya. Salah, nol, betul, ya ada angka. Ya. Jadi ujian kita selalu essay. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita sepertinya ada 5 menit tanggung. Kita start dulu, tapi jangan saat dulu kalau dulu konten online. Ya.